Great. Selamat pagi semuanya. Ya, teman-teman. Ya, di dunia ini orang suka motivasi, ya enggak? Tapi tidak suka teguran. Orang suka diberkati, tapi tidak suka dikoreksi. Banyak orang mau surga, tapi tidak mau bertobat. Dan itu sebabnya ya. Hari ini temanya adalah The Truth Hurts. Kebenaran itu menyakitkan. Alright, welcome back in this Andre Sabat channel. My quality time with Jesus. Ya, the truth is almost always unpopular ya. Kebenaran itu hampir selalu tidak populer. Yesus sendiri membuktikan itu ya, bahwa Yesus Kristus datang membawa kasih. Dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang dengan modal 5 roti 2 ikan. Tapi ketika dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup ya. Yohanes 14 ayat 6. Dan ketika dia menelanjangi kemunafikan rohani, apa yang terjadi? Dia disalibkan. Ya teman-teman, masalah terbesar gereja hari ini bukan aniaya. Ya, the biggest problem in the church today is compromise. Ya, masalah terbesar gereja hari ini adalah kompromi. Kita tidak lagi takut dosa, kita takut kehilangan jemaat. Kita tidak lagi takut murka Tuhan. Kita sering takut kehilangan followers. Ya, mari jujur ya, kadang yang kita sebut hikmat sebenarnya hanya topeng untuk ketakutan. Padahal Yesus Kristus tidak pernah kompromi demi popularitas. Dia tidak menurunkan standar supaya orang itu nyaman, aman, enak hidupnya. Dan karena itu Yesus kan dibenci, ya enggak? Dunia tidak benci kebohongan, enggak. Masalahnya dunia itu benci terang. Yohanes 3 ayat 19 dikatakan, terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan. Persoalannya kenapa? Ya, karena terang itu membongkar dosa. Kebenaran itu seperti cermin dan tidak semua orang suka melihat wajah aslinya. Lihat, nabi-nabi perjanjian lama ya, Yeremia disebut nabi peratap. Ya enggak? Kenapa? Karena setiap kali dia menyampaikan kebenaran, dia ditolak loh. Ya enggak? Ditolak itu Yeremia. Elia juga diburu-buru ya, selalu dikejar-kejar. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Ya enggak? Nah, kenapa? Karena mereka semua itu tidak kompromi. The problem is not the truth ya. Masalahnya bukan kebenarannya, tapi dosa manusia. Mari, saya mau bicara pedas sedikit ya. Banyak orang Kristen hari ini berkata, saya cinta Tuhan. Tapi ketika firman Tuhan menegur, dia menegur hidupnya ya, langsung apa? Tersinggung. Ketika dikatakan, jangan hidup dalam dosa, jangan kompromi, jangan main-main dengan kekudusan. Tiba-tiba yang terjadi apa? Marah. Kenapa? Karena kita suka Tuhan yang memberkati, but don't like God who corrects. Tapi tidak suka Tuhan yang mengoreksi. Teman-teman, bahkan murid-murid Yesus pun tersandung, ya enggak? Ketika Yesus Kristus berkata bahwa dia harus menderita dan mati. Bahkan yang terjadi apa? Petrus menegur Yesus kan waktu itu, ya enggak? Dan Yesus berkata apa? Enyahlah iblis. Ini pedas sekali kan? Kenapa? Karena Petrus lebih suka Mesias yang menang politik daripada Mesias yang mati untuk dosa-dosa kita. Jadi kebenaran memang selalu mengguncang kenyamanan ya. Hari ini kita hidup di zaman semua harus aman, semua harus nyaman, enak, semua harus toleran, ya enggak? But the gospel is not about comfort. The gospel is the cross. Injil bukan asal
bukan soal kenyamanan. Tapi Injil itu salib, dan salib itu menyakitkan. Ya enggak? Mari, jujur lagi ya, kalau Anda selalu disukai semua orang, mungkin ada yang salah dengan pesan Anda. Karena kebenaran itu sebetulnya seperti pisau bedah yang melukai tapi untuk menyembuhkan. Jangan kaget ya kalau Anda ditolak ya. Kalau Anda semua berkhotbah tentang pertobatan, menegur dosa dengan kasih, tidak kompromi dengan kebenaran, dan tiba-tiba Anda dijauhi, ya dikucilkan. Selamat, artinya Anda sedang berjalan di jejak para nabi. Tapi hati-hati ya, pedas bukan berarti kasar, tegas bukan berarti sombong. Kita menyampaikan kebenaran bukan untuk menang debat. Kita menyampaikan kebenaran untuk menyelamatkan jiwa. Karena tujuan akhir bukan pembuktian diri. Tujuan akhir adalah keselamatan jiwa. Ya, dunia akan berubah, tapi firman Tuhan tidak. Budaya bisa berubah, opini bisa berubah, undang-undang bisa berubah, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Dan ketika kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, kita mungkin sendirian, bisa saja sendirian, tapi kita tidak pernah salah arah. Jadi pesan moralnya hari ini adalah the truth is often disliked. Kebenaran memang sering tidak disukai, tapi lebih baik dibenci karena benar daripada diterima karena kompromi. Jadi closing statementnya firman hari ini, don't be afraid of losing popularity for the sake of upholding the truth. Jangan takut kehilangan popularitas demi mempertahankan kebenaran. Karena pada akhirnya bukan manusia yang menghakimi hidup kita, tetapi Tuhan. Dan lebih baik hari ini ditolak manusia daripada suatu hari ditolak Tuhan. Jadi kebenaran mungkin membuat Anda kehilangan teman ya, tapi kompromi bisa membuat Anda kehilangan Tuhan. Don't sell eternity for temporary comfort. Jangan jual kekekalan demi kenyamanan sementara. Lebih baik berjalan sempit bersama Tuhan daripada berjalan lebar bersama dunia. Dan pertanyaannya tolong jawab ya dengan jujur ya, dan renungkan jawaban Anda. 1, apakah Anda benar-benar mencintai kebenaran atau hanya mencintai kenyamanan? 2, kalau firman Tuhan menegur hidup Anda hari ini, pertanyaannya, apakah Anda bertobat atau tersinggung? Teman-teman, tolong dijawab dan renungkan masing-masing ya. Truth doesn't lose its power just because it's unpopular. Artinya kebenaran tidak kehilangan kuasanya hanya karena tidak populer. Walau ditolak, walau dibenci, walau tidak disukai, kebenaran tetap kebenaran. Teman-teman, if everyone applauds you, check whether you have diluted the truth. Artinya jika semua orang selalu bertepuk tangan untuk Anda, periksalah apakah Anda sudah mengencerkan kebenaran. Karena seringkali tepuk tangan manusia dibayar dengan kompromi-kompromi ya. Teman-teman, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jika selama ini kami lebih mencintai penerimaan manusia daripada kebenaran. Berikan kami keberanian untuk berdiri teguh. Berikan kami hati yang lembut untuk ditegur. Dan berikan kami kasih ketika kami menyampaikan kebenaran. Jangan biarkan kami menjadi generasi-generasi yang suam-suam kuku. Untuk kami menjadi saksi yang berani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman, jika konten video ini, konten YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman
sadar agar banyak orang yang diberkati. Ayo tetap semangat, keep on fire, keep on moving. Ayo mikir, Tuhan Yesus berkati. Amin.